Bulan Suro adalah bulan yang sakral bagi masyarakat Jawa. Bulan Suro dianggap sebagai bulan keramat, sehingga pantang hukumnya menggelar acara pesta meriah seperti pernikahan karena diyakini akan membawa petaka atau kesialan. Ya, sejak dulu urusan pernikahan memang banyak pantangannya, tak terkecuali menikah di bulan Suro. Hampir setiap budaya memiliki mitosnya masing-masing. Kepercayaan tersebut pada dasarnya untuk berjaga-jaga demi kelancaran acara pernikahan tersebut. Ayo, masih ingat gak pantangan ketika menikah dulu? Kalau setahu saya itu mereka nggak boleh berpergian jauh, terus naik gunung. Takutnya nanti pas sudah turun malah bubar atau pisah gitu, jadi nggak jadi nikah deh. Setahu aku sih kayak ada puasa mutih dulu ya, puasa mutih kayak nggak boleh makan yang berminyak-minyak, terus ada juga kayak dipingit gitu. Tak bisa dipungkiri jika segala mitos dan pantangan yang diwariskan secara turun-temurun sejatinya adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara demi menjaga kesakralan dan kesucian suatu pernikahan. Pantangan yang biasanya dilakukan calon pengantin ibarat jalan untuk mengukur kesungguhan dan ketetapan hati sebelum masuk ke dalam biduk rumah tangga. Jadi nggak bisa sembarangan karena bisa merusak nilai dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kita tahu bahwa menikah itu dimanapun ya, itu sebuah sakralitas. Jadi kalau bahasa Jawa itu daup ya, pertemuan antara laki dan perempuan. Nah, untuk mengikat janji suci selalu ada kata suci di situ. Untuk menjadi suci diperlukan langkah atau pantangan atau laku yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Begitu pula dengan pengantin Jawa, karena di Jawa itu penuh dengan simbolisme. Dalam agama Islam, menikah adalah ibadah yang sakral dan juga merupakan fitrah manusia. Untuk itulah perlu dijaga agar terbebas dari gangguan setan. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda, jika rasa was-was, rasa takut dan khawatir berlebihan itu datangnya dari setan yang dihembuskan melalui hawa nafsu untuk menghambat manusia beribadah kepada Allah, khususnya dalam urusan pernikahan. Dalam adat istiadat, kekhawatiran terhadap kelancaran pernikahan lalu disikapi dengan lahirnya mitos-mitos dan pantangan bagi calon pengantin. Yang saya catat dari dulu sampai sekarang itu adalah puasa. Kemudian dilarang bertemu, ya, bahasanya dipingit begitu. Kemudian juga tidak boleh melakukan bepergian yang jauh. Itu 3 hal yang yang utama lah ya. Pantangannya biasanya itu menikah di bulan Suro, karena bulan Suro itu penuh sama keprihatinan tadi. Jadi nggak boleh ada perayaan apapun yang menyenangkan di bulan itu yang aku tahu. Ketidakpatuhan calon pengantin terhadap mitos dan pantangan yang ada melahirkan kisah-kisah menyeramkan berbau mistis dan terabadikan di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya kisah meninggalnya sepasang pengantin baru yang hilang tenggelam di Curug Pengantin Bandung. Sampai mitos Jalan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur, di mana dulu ada seorang mempelai wanita yang jatuh ke dalam sungai ketika melewati jembatan di lokasi ini. Mempelai pria mencoba menyelamatkan dengan melompat ke dalam sungai. Sayang, keduanya tak ditemukan lagi, menghilang entah kemana. Meski sulit dipercaya, namun keyakinan ini sepertinya sudah mengakar sejak lama. Pastinya memang turun-temurun ya, dari satu generasi ke generasi. Hanya sepertinya itu awalnya tradisi keraton dulu. Keraton dulu, Jawa ya, baik Surakarta maupun Jogja. Pokoknya di lingkup keraton. Kemudian ketika ada semacam revolusi kebudayaan Jawa dalam tanda kutip ya, ketika
Pakubuwono X itu kan mendukung lahirnya banyak kegiatan kesenian Jawa di keraton untuk masyarakat di luar keraton. Dan akhirnya muncullah simbiosis mutualistis itu. Artinya saling, karena tujuannya baik, yaitu untuk menjaga keutuhan pernikahan, menjaga sakralitas pernikahan, ya. Nah, disitulah kemudian kita perlu juga mengingat. Jadi kalau ditanya dari leluhur, ya bisa juga dari leluhur keraton misalnya, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat banyak yang mulai meninggalkan adat dan tradisi. Padahal tak semuanya negatif, tergantung sudut pandang dari orang yang melihatnya. Misalnya saja anjuran untuk puasa sebelum menikah dalam adat Jawa. Selain sebagai upaya untuk memohon keridhaan Tuhan, puasa juga sarana yang tepat untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Sebaiknya dilakukan oleh kedua belah pihak, ya, puasa. Satu, secara fisik pada saat didandani Jawa itu nggak berkeringat, mengurangi resistensi air di dalam tubuh. Kalau udah dirias, dipaes dengan make up terus keringetan kan luntur, ya. Itu puasa. Puasa itu ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, ada yang 1 hari sebelumnya. Kalau saya dulu, seingat saya 3 hari. Selain melakukan puasa dan dipingit tak boleh berjumpa dengan calon pasangan hidupnya, calon pengantin wanita juga diterapi dengan ramuan-ramuan khusus dan tak bisa dilepaskan dari bunga melati, bunga yang menjadi simbol aneka kebaikan. Putih bersih bunga melati melambangkan kesucian, keanggunan, dan kesederhanaan. Harumnya semerbak, mewangi kemana-mana. Melati juga diyakini membawa makna tertentu bagi pasangan yang akan menikah. Kalau bunga melatinya itu harum dalam pengertian harum mewangi sepanjang hari, wangi melati yang Anda bisa membedakan ya nanti ya. Nah, aroma melati itu pengantinnya masih gadis, yang putri, yang laki juga masih jaka. Tapi kalau dia sudah tidak lagi, ya tidak tidak gadis lagi, itu tetap wangi tetapi ada harum yang berbeda. Itu kata dukun paesnya. Nah, jadi kenapa dukun paes? Karena dia yang merias wajah si pengantin dan si dukun paesnya juga puasa. Bagi pelaksanaan upacara adat perkawinan adat Jawa, peran juru paes atau penata rias pengantin sangatlah besar. Merekalah yang mewarisi dan melestarikan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pernikahan adat yang sakral. Ritual para juru rias pengantin ini terkadang unik dan sulit dipahami. Misalnya yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah metode menghembuskan asap rokok sebagai sarana memancarkan aura kecantikan dari pengantin wanita. Itu namanya sembaga. Jadi sembaga itu periasnya itu ngerokok, terus ketika pengantinnya udah ready, udah set makeup semuanya, nah dihembuskan kan, asap rokok itu dihembuskan ke muka si pengantin perempuan itu supaya pangling katanya, biar auranya tuh lebih keluar. Tak bisa dipungkiri jika kini tradisi lokal adat istiadat terus memudar. Masyarakat modern cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang dianggap praktis dan tak mau lagi direpotkan dengan aturan-aturan lama. Pernikahan tak lagi menjadi sesuatu yang sakral, sekedar seremonial dan pesta belaka. Sekarang juga pakai logika. Dulu juga pakai logika, tapi logikanya dulu digunakan secara simbolis aja. Karena keterbatasan
berpikir barangkali ya, keterbatasan pengetahuan juga. Yang tahu begitu kan orang-orang keraton dulunya, belum awam. Sekarang kan semua terbuka. Jadi hanya sudut pandangnya aja yang berbeda. Kearifan leluhur Nusantara dalam menciptakan sebuah mitos atau pantangan sejatinya untuk tujuan kebaikan. Namun karena kurangnya pemahaman, mitos dan pantangan malah diyakini sebagai klinik yang identik dengan hal-hal berbau mistis yang membawa dampak negatif.